Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga di tengah perubahan cuaca yang semakin panas, Ibu Bapak Saudara tetap fit, tetap sehat, tetap tangguh di dalam berkat Tuhan untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah di dalam masa-masa ini Ibu Bapak Saudara masih suka mengkonsumsi gorengan? Ya, terserah sih, mau mendoan, mau tahu isi, tahu petis, pisang goreng, atau yang lain-lainnya. Kalau mencermati waktu mendekati buka puasa sore hari, para penjual gorengan laris manis, dikerumuni banyak orang, entahkah membeli tempe goreng, mendoan, tahu petis, tahu isi, dan lain sebagainya. Dan ya, beberapa orang berseru, "Lomboke sing akeh ya, minta cabenya yang banyak." Wah, tanda-tanda nih keluarga tersebut, ibu atau bapak itu ketika makan gorengan tidak lepas dari meletus cabai rawit. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, memang gorengan akan terasa sedap, maknyus ketika dinikmati bersama dengan keletusan cabai rawit. Itu sebabnya kita juga mengenal sebuah kata-kata mutiara yang berkata, kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil, rasanya pedas, hot, dan menambah nikmat makanan yang kita konsumsi. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar, apalagi besar sekali. Bukan. Allah berkata kepada bangsa Israel melalui hambanya, yaitu Musa, "Bukankah engkau adalah bangsa yang terkecil dari segala bangsa-bangsa yang ada?" Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang ketika keluar dari perbudakan di tanah Mesir, bangsa yang tidak besar, bangsa yang kecil saja. Tetapi bukankah kita melihat, bukankah kita membaca, kita memahami, bangsa yang kecil ini mampu lepas dari perbudakan bangsa Mesir, mampu berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya, menghadapi berbagai-bagai situasi dan kondisi yang menekan, yang menghambat, yang betul-betul membuat bangsa ini mengalami
kesulitan demi kesulitan yang mengancam hidup dan nyawa mereka. Tetapi bangsa ini tetap berjalan. Bangsa ini tetap berada di dalam trek menuju ke tanah perjanjian. Hanya saja Musa mengingatkan, itu bukan karena kebesaranmu, itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kemampuanmu. Musa mengingatkan, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupanmu. Itulah pesan Musa di dalam suasana perpisahan sebelum Musa meninggal dan meninggalkan bangsa yang ia pimpin keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sejak awal pandemi sampai dengan hari ini, mari kita mencoba melihat perjalanan kehidupan kita. Bukankah Tuhan mengizinkan masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan duka cita demi duka cita hadir di hadapan kita, bahkan bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kita. Ibu bapak saudara mungkin mengalami betapa berat perjuangan untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga. Mungkin ibu bapak saudara juga mengalami kesulitan yang semakin berat ketika harus mendampingi anak-anak di dalam melanjutkan studi dengan berbagai-bagai keterbatasan. Atau mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lain seperti komunikasi dengan rekan bisnis, seperti kesehatan anggota keluarga, atau yang lainnya. Tetapi, bukankah sampai pada hari ini kita masih tetap dapat hidup, kita masih tetap dapat bernafas, kita masih tetap dapat bekerja, kita masih tetap dapat berkarya, dan bahkan banyak di antara kita yang masih tetap dapat melakukan pelayanan demi pelayanan di gereja kita. Sama seperti Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa semua perkara dapat mereka atasi semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Pagi hari ini pun firman Tuhan mengingatkan kita, kasih setia Tuhanlah yang menopang, yang menguatkan, yang meneguhkan kita semua untuk terus tetap melangkah di dunia ini, memelihara kehidupan, memperjuangkan kehidupan, bahkan kita dimampukan untuk mempersaksikan kasih setia Allah itu di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari, dan dengan demikian nama Allah dipermuliakan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengingat bahwa
segala usaha yang kita kerjakan semata-mata adalah karena kasih setia Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, tetap semangat, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita berkarya, kita melayani di dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohon kiranya Engkau sendiri sajalah yang terus menopang dan menguatkan kami untuk senantiasa berjalan di dunia ini dengan hati yang terarah kepadamu, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan hati yang dipenuhi dengan semangat dan hati yang berkobar-kobar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang telah menyatakan kasih setianya kepada kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Kiranya dengan berkat kasih setia Allah, kita dimampukan untuk hidup menjadi berkat. Amin.